Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 5 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ainus Pina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menemukan gudang penyimpanan berbagai jenis mesin judi di dua wilayah di Sumatera Utara. Dua wilayah yang dilakukan penggerebekan yakni Kota Medan dan Kota Binjai. Penggerebekan tersebut dipimpin oleh Kasubdit Jatan Ras Kompol Bayu Putra Samara bersama Polres Belawan dan Polres Binjai langsung mengamankan puluhan jenis mesin judi tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan puluhan mesin judi yang masih dapat beroperasi maupun dalam kondisi rusak. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa penemuan gudang penyimpanan mesin judi berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan personil Jatan Ras di Reskrimum Polda Sumatera Utara yang sebelumnya melakukan penggerebekan lokasi judi di kawasan Belawan. Hadi menyebutkan setelah dilakukan penggerebekan, puluhan barang bukti mesin judi langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara. Sementara itu, gudang penyimpanan langsung diberi garis polisi. Diduga sebelum dilakukan penindakan, para pelaku telah melarikan diri. Nah, pada saat dilakukan penggerebekan di hamparan Perak di salah satu gudang, kita menemukan lebih dari 50 unit, mungkin tepatnya sekitar 60 unit mesin judi. Itu mesin judi yang tembak ikan, roulette, dan lain segala macamnya yang berhasil kemudian kita amankan. Sepintas yang ditemukan di Belawan itu, yang di mana? Yang di hamparan Perak itu adalah gudang tanpa pemilik. Jadi kesannya memang di luar itu gudang kosong. Kesannya gudang kosong. Tetapi kalau yang di Belawan itu adalah sejenis ruko yang digunakan sebagai tempat perjudian. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan melakukan penggerebekan terhadap warung internet atau warnet yang juga digunakan sebagai lokasi perjudian online. Judi online yang dimainkan di lokasi ini umumnya berbentuk permainan online. 4 warung internet atau warnet ini disasar oleh petugas Satreskrim Polrestabes Medan karena diduga terdapat indikasi permainan judi online di dalamnya. Warnet yang berada di lokasi berbeda ini, yakni 2 warnet di kawasan Jalan Jamin Ginting, Jalan Asrama, dan kawasan Pancur Batu dirazia oleh petugas, dan terdapat sebanyak 7 orang yang kedapatan sedang bermain judi online berbagai jenis dan website. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, ketujuh pelaku yang diamankan polisi memiliki berbagai peran yang berbeda, yakni ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai penyelenggara dan memberikan fasilitas yakni operator warnet, hingga kasir dan pemilik warnet. Meski melakukan tindak pidana perjudian, namun polisi mengenakan konstruksi pidananya dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di wilayah Polrestabes Medan yang dilakukan oleh Satreskrim. Kemarin kita sudah melakukan penindakan terhadap 4 lokasi dan 7 orang tersangka kita lakukan penyidikan dan penahanan untuk proses lanjut pada tahap berikutnya. Adalah berupa warnet yang dia menyediakan sarana untuk bermain perjudian secara online. Berdasarkan penyelidikan polisi, keempat lokasi warnet ini diketahui telah melakukan operasional judi online dalam kurun waktu sebulan belakangan. Petugas juga turut menyita barang bukti berupa monitor komputer, mesin CPU komputer, hingga handphone para tersangka. Pemirsa, tim unit reaksi cepat Polsek Medan Helvetia berhasil menangkap komplotan pelaku begal yang beraksi di 4 lokasi. Saat dilakukan penangkapan, pelaku melempar petugas dengan helm dan juga celurit.
Dua pelaku dari komplotan begal yang kerap beraksi di Kota Medan terpaksa harus mendekam di jeruji besi Polsek Medan Helvetia kemarin. Dua pelaku adalah Zeka dan Viti yang merupakan warga Belawan. Salah satu pelaku, Zeka, sempat melawan petugas saat hendak ditangkap di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan. Ia pun nekat melempar petugas dengan helm dan senjata tajam jenis celurit. Polisi terpaksa menembak pelaku Zeka, warga Belawan, karena telah melawan para petugas. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan didampingi Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alexander Putra Piliang mengatakan bahwa pelaku telah melakukan aksinya di 4 lokasi, diantaranya Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Asrama Tengku Amir Hamzah. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah pakaian, helm, sepatu, celurit, dan juga sepeda motor. Tim WRC Polsek Helvetia yang melakukan pengungkapan terhadap kasus curas ranmor dengan modus menggunakan kekerasan, yaitu menggunakan senjata tajam berupa celurit dari salah satu kelompok komplotan. Dan dari tersangka, dia sudah melakukan 4 kali dengan modus kekerasan. Pada saat kejadian dilakukan penangkapan, dapat disita 1 unit motor, sepeda motor korban, dan 1 unit motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Lalu anak ini cukup nekat ketika melakukan, kemudian dilakukan pengejaran. Dia melemparkan helm kepada petugas dan melemparkan senjata tajam. Ini yang sangat membahayakan. Sebanyak 80 orang petugas pengawas tempat pemungutan suara PTPS Pilkada Serentak 2024 dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Bawaslu Binjai berharap petugas PTPS bekerja dengan penuh edukasi, integritas, dan profesionalisme. Acara pelantikan dan pembekalan ini digelar di Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan. Dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Binjai, Fadil Azhar, serta seluruh Forkopimcam dan perwakilan instansi terkait. Pelantikan ini menandai kesiapan Panwaslu Binjai Selatan dalam mengawal jalannya Pilkada 2024 di wilayahnya yang meliputi 8 kelurahan. Para petugas PTPS yang telah dilantik akan bertugas untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara guna memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Komisioner Bawaslu Binjai, Fadil Azhar, menekankan pentingnya peran pengawas TPS dalam menjaga integritas pilkada. Menurutnya, petugas pengawas TPS adalah garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kita berharap dengan adanya TPS ini proses penyelenggaraan pilkada kita itu bisa berjalan dengan terkendali, ya kan? Kita berharap tidak ada kendala, yang nanti kawan-kawan dapat bekerja dengan baik, mengawal. Kita berharap tidak ada pelanggaran. Usai pelantikan, para pengawas TPS mengikuti sesi pembekalan yang mencakup materi tentang tugas dan fungsi pengawas, prosedur pengawasan di tempat pemungutan suara, penanganan pelanggaran pemilu, serta pentingnya koordinasi dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan aparat keamanan. Ya, pemirsa, mendapatkan laporan adanya lokasi aktivitas penyalahgunaan narkoba. Petugas Polsek Walhulu Polres Labuhan Batu dan aparatur desa membongkar dan membakar gubuk pengguna dan tempat peredaran narkoba. Sejumlah petugas kepolisian yang dipimpin oleh Polsek Walhulu dan aparatur desa Damuli Kebun gerebek lokasi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah perkebunan di pinggir perkampungan warga pada Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labura. Dengan membongkar dan membakar sejumlah gubuk yang diduga tempat pengguna dan transaksi narkoba jenis sabu, Kepala Dusun 2 Sukajadi, Saiful Siagian, mengatakan aktivitas pengguna narkoba telah lama membuat resah masyarakat serta sudah berulang kali digerebek hingga pondok dibakar. Namun aktivitas lokasi peredaran narkoba terus berpindah-pindah tempat dan sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor, sehingga pelaku leluasa melakukan jual beli narkoba. Langsung ngecek TKP tempat penjualan narkoba di Dusun 2 Sudah lama, Pak. Sudah lama dikarenakan
sudah sering juga polisi kemarin tuh mencari tahu siapa pengedar di tempat ini, cuman sampai saat ini belum ada juga yang ketangkap gitu Pak. Sementara itu Kapolsek Walhulu AKP Nelson Silalahi mengatakan anggotanya langsung turun ke TKP dan menggerebek sarang narkoba. Dari lokasi petugas menemukan seratusan plastik klip transparan dan mancis serta bong tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat menuju lokasi terlihat 2 orang langsung melarikan diri. Di areal Kebuning kita melakukan gerakan Grebek Sarang Narkoba GSN, di mana kita kerap mendapatkan informasi lokasi kebun masyarakat ini sering digunakan jadi tempat ajang menggunakan narkotika. Di lokasi kita temukan bekas-bekas daripada pemakaian narkoba, yaitu klip, bungkus klip, baru ada mancis, ada pipet. Sedangkan tadi kita lihat ada 2 orang menggunakan sepeda motor melarikan diri. Penganiayaan Hertalina Boru Simanjuntak, warga Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai berhasil ditangkap petugas kepolisian. Pelaku Agus Hermin Tambun mengaku tega menganiaya istrinya karena sakit hati, sering dimarahi korban dan juga cemburu karena korban sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Inilah Agus Hermin Tambun, oknum suami yang tega menganiaya istrinya sebanyak 5 kali saat korban sedang bernyanyi karaoke sambil melakukan live di media sosial Facebook. Pelaku ditangkap di rumah kerabatnya di Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Seibamban kurang dari 24 jam saat sedang bersembunyi di rumah keluarganya. Diketahui bahwa korban dan pelaku ini sudah berumah tangga sejak setahun belakangan ini. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena pelaku sering dimarahi korban dan sering terjadi keributan di dalam rumah tangga. Selain itu, pelaku juga merasa cemburu kepada korban karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Nyawa korban tidak dapat tertolong meski pihak keluarga dibantu tetangga telah berupaya membawa korban ke rumah sakit Sepani di Kota Tebing Tinggi. Selain mengamankan pelaku, petugas kepolisian juga turut mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku. Istri dari pelaku pada saat korban sedang melakukan live di Facebook. Ya, bisa kami jelaskan di sini motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang warga desa Binjai, Kecamatan Tebing, Syahbandar, Serdang Bedagai, Ruli Iskandar Bagariang ditembak pemilik lahan sawit saat pelaku hendak mencari berondolan di lahan perkebunan. Akibat kejadian tersebut, korban dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Kasus penembakan yang dialami Ruli Bagariang saat korban hendak mencari buah berondolan di lahan milik TL. Mengetahui hal tersebut, pelaku penembakan memanggil korban tanpa basa-basi langsung menembakkan 2 kali di kaki korban. Seketika korban pun terluka. Tak sampai di situ saja, korban pun sempat mau dibawa ke mobil. Namun upaya tersebut gagal akibat korban mengetahui akan ditembak tangannya lagi. Seketika korban pun berhasil melarikan diri. Upaya pengobatan dilakukan dengan membawa korban ke rumah sakit Bayangkara untuk mengeluarkan peluru mimis sebanyak 2 butir. Sementara ibu korban Siti Hairiah tidak terima atas perlakuan TL terhadap anaknya yang segampang itu menembak kaki anaknya. Ibu korban membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi dan berharap pelaku segera diamankan untuk tidak mengulangi tindakannya. Saya mencari berondolan, tak tahu dipanggil lah, saya datang, tak tahu ditembaknya kaki saya pertama kali, tembaknya sekali. Baru itu saya nengok kaki saya jongkok, duduk itu, disepaknya muka aku berdiri lagi, tembakannya lagi, 1 lagi. Habis itu
sempat dibawa masuk mobil. Baru kata anaknya, kenapa kaki yang ditembak, nggak tangannya. Dari situ saya langsung lari. Ada Kapolres Tebing Tinggi untuk menindaklanjutkan atas kejadian penembakan anak saya. Saya nggak terima anak saya diperlakukan seperti itu. Saya mohon setegas-tegasnya kepada Kapolres untuk secepat mungkin menindaklanjutkan kasus anak saya. Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir ruas jalan protokol yang menghubungkan Kota Kisaran menuju Kota Tanjung Balai kemarin. Aksi pemblokiran jalan ini sempat menuai pro dan kontra antara pengunjuk rasa dengan pengguna jalan, namun berhasil direda kedua belah pihak. Aksi ini dilakukan karena masyarakat kesal menantikan proyek perbaikan jalan provinsi di Asahan yang merupakan bagian dari proyek multi-years Proprensu tahun 2022-2023 lalu. Massa datang dengan mengendarai sepeda motor hingga menumpang truk, membawa poster berisi kekecewaan atas kondisi infrastruktur jalan yang terus dijanjikan namun tak kunjung dibangun. Operator aksi Arif Syah Parlindungan mengatakan, aksi ini telah dilakukan 8 kali namun hingga kini belum juga terrealisasi. Bahkan ia mengaku sudah puluhan kali bertanya baik secara langsung maupun bersurat kepada UPT Bina Marga Provinsi Kantor Tanjung Balai untuk meminta penjelasan terkait jalan mereka yang sudah 10 tahun rusak. Ini wajib dilaksanakan 2024 ini supaya ada alasan adanya carry over ataupun adendum pekerjaan tidak selesai di 2024. Apabila pekerjaan dilaksanakan bagaimana adanya adendum carry over. Demikian. Sementara itu pemirsa, aksi pelaku curanmor saat mencuri sepeda motor di Masjid Al-Ghufron Jalan Sukabaru Kota Medan terekam kamera pengawas. Dalam aksinya pelaku mengambil kunci motor korban yang tengah tertidur dengan mudah membawa kabur motor incarannya. Pelaku yang berjumlah 2 orang membagi tugas, di mana seorang pelaku berjaga di luar sambil memantau situasi sementara pelaku lain bertugas sebagai eksekutor. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan waktu di saat korban yang merupakan anggota remaja masjid sedang tertidur saat hendak itikaf. Dalam aksinya pelaku sempat menggunakan mukena untuk mengelabui korban. Kemudian pelaku mengambil kunci sepeda motor yang terletak di atas sajadah saat korban tertidur. Usai mengambil kunci motor, pelaku menyelinap keluar dengan mudah membawa kabur motor korban ke arah Jalan Dr. Mansur Medan. Pengurus BKM Masjid Diki mengatakan korban baru menyadari motornya hilang saat subuh. Menurutnya lokasi ini terbilang rawan karena kerap terjadi aksi curanmor. Itu pas pukul 12 lewat lah gitu, lewat. Di saat mereka tidur dan mereka pun lupa menutup gerbang gitu. Gerbang. Lalu si pencuri pun mulailah masuk, sudah masuk ke lokasi masjid, kan nampaklah kelihatan kunci tadi, kunci si korban kereta yang hilang tadi sudah ada beraksi. Kuncinya diambil dari celana korban? Enggak bang, terletak di karpet. Oh, di samping korban yang lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni membuka seminar parenting Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara kemarin. Fatoni menyebutkan pendidikan dini dapat membentuk generasi emas. Seminar Parenting Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara mengangkat tema selaras dan harmoni membentuk generasi emas digelar dengan tujuan mampu meningkatkan pengetahuan guru, orang tua, dan calon orang tua terkait parenting yang baik dan benar sehingga mengurangi tingkat kesalahan dalam pembinaan anak. Ketua Pokja Bunda PAUD Sumatera Utara Maya Nova Fadli mengatakan bahwa seminar parenting sangatlah memiliki peranan dalam parenting yang benar dan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di usia emas.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Bunda Paut Sumut, Tias Fatoni, pemerhati perempuan dan anak Indonesia yakni Sahnas Haq. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan pendidikan anak di usia dini ini dinilai mampu membentuk karakter generasi emas dan dapat menentukan masa depan bangsa. Fatoni mengajak Bunda Paut membentuk pengalaman anak-anak usia dini menjadikan pengalaman yang baik seperti menciptakan lingkungan yang kondusif dan juga harmonis. Saat ini seluruh pihak dituntut untuk menyiapkan generasi muda menjadi generasi penuh semangat, anak-anak yang ceria, cerdas, mental yang kuat dan akhlakul karimah. Pejabat Gubernur Sumatera Utara berharap seminar ini dapat terus dilakukan untuk menyatukan komitmen mendidik anak dengan baik serta dapat dilaksanakan di provinsi dan seluruh kabupaten kota. Pemirsa, warga Kota Binjai saat ini sudah dapat membayar pajak melalui aplikasi online tanpa harus mengantri dan dapat dilakukan selama 24 jam. BPKAD Pemko Binjai meluncurkan inovasi terbaru tentang pajak dan retribusi daerah. Sistem pelayanan pajak daerah tersebut diberi nama ESPTPD atau Pelaporan Pajak Daerah secara online. Aplikasi ESPTPD ini dibuat untuk memudahkan masyarakat melaporkan pajak tanpa harus mengantri dan dapat dilakukan selama 24 jam. Untuk mengakses ESPTPD, masyarakat dapat melakukan login, mengisi NPWP, kemudian memasukkan password dan melaporkan pajak daerah. Setelah proses tersebut muncul kode bayar untuk dilakukan pembayaran ke bank. Kabid Retribusi dan Pajak Daerah BPKAD Pemko Binjai, Elvitra Haryadi, berharap masyarakat lebih mudah melaporkan transaksi usahanya secara langsung melalui sistem elektronik. Sementara untuk sistem pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai ke bank daerah. Peluncuran aplikasi pelaporan pajak secara online ESPTPD ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Binjai. Permudah masyarakat dalam melaporkan transaksi usahanya secara langsung melalui elektronik ke Pemko Binjai. Kemudian pembayarannya juga langsung secara non-tunai ke bank daerah, sehingga penerapan ETPD ini dapat dimaksimalkan. Kita menuju ke informasi lainnya. Pemirsa, Mapolres Labuhan Batu Selatan menggelar bakti kesehatan dan bakti sosial kepada ratusan masyarakat di Labuhan Batu Selatan pada lapangan SBBK Kota Pinang kemarin pagi. Ratusan peserta bakti kesehatan dan bakti sosial telah memadati lapangan SBBK sejak pagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Selain pengobatan gratis, Polres juga membagikan 500 paket sembako kepada seluruh peserta. Berjalannya kegiatan ini juga mendapatkan pantauan langsung dari Kapolres beserta Forkopimda Labusel. Kapolres Labusel AKBP Arvin Fahreza mengatakan bahwa bakti kesehatan dan bakti sosial bertujuan untuk cipta kondisi cooling system dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas menjelang pilkada. Polres Labuhan Batu Selatan ya, dengan dukungan masyarakat stakeholder terkait, kami melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk cipta kondisi cooling system dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu kada yang akan datang ini. Tidak lama lagi akan kita laksanakan sama-sama. Sementara itu, Ketua DPRD Labusel Ariwinata memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Labusel yang telah memberikan bantuan sosial dan bakti kesehatan dengan harapan memberi manfaat bagi masyarakat. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi melakukan kampanye di Padang Sidimpuan. Edi Rahmayadi optimis meraih suara 70% di Tapanuli Selatan. Edi Rahmayadi mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada Pilkada sampai 27 November 2024 mendatang. Selain itu, cagup yang diusung oleh 4 partai yakni PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Hanura, dan Partai Umat tersebut juga menyampaikan kepada masyarakat Tapsel untuk memilih pemimpin yang sidik, tablik, amanah, dan juga fatona. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 optimis meraih suara 70% di wilayah Tapsel. Edi juga
juga mengatakan tidak ada persiapan untuk menghadapi debat kedua yang diselenggarakan pada tanggal 6 November mendatang. Menurutnya, debat tersebut merupakan visi dan misi dirinya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Pilihlah pemimpin yang sidik, publik, amanah, fatona. Terus berapa persen Pak kira-kira? Insya Allah saya bisa 70%. Insya Allah. Dan itu memang harapan kami, doa saya, dan saya berusaha bisa mendapatkan sampai 70%. Demokrasi. Kampanye bagian dari demokrasi. Kampanye adalah untuk rakyat memilih pemimpin yang terbaik. Omong kosong untuk menjadikan dipilih rakyat tanpa kampanye. Pemirsa, Partai Gerindra Sumatera Utara tetap menyatakan dukungan penuhnya kepada calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution Haji Surya dalam Pilgubsu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Ade Jona kepada pers beberapa waktu lalu. Ade yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih ini tetap menyatakan dukungan partainya kepada calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Surya. Pasangan Bobi Nasution juga merupakan kader Partai Gerindra. Aswan Prabowo ini juga minta doa restu dari masyarakat Sumatera Utara untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada pada 27 November mendatang. Di sisi lain, Ade pun membantah isu-isu negatif yang tersebar di masyarakat terkait dirinya yang tidak lagi menjadi Ketua DPD Partai Gerindra. Bobi menegaskan bahwa masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Untuk dukungan pasangan Bobi Nasution Haji Surya tetap mengedepankan politik santun dan tidak akan memfitnah calon lainnya. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Medan melakukan proses pelipatan kertas surat suara di gudang KPU Kota Medan di kawasan Mabar, Kota Medan. Dalam proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 yang berlangsung di gudang KPUD Kota Medan, Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, ditinjau langsung Kapolres Pelabuhan Belawan sebagai upaya memastikan persiapan distribusi surat suara yang tepat, jumlah dan kondisi, serta aman sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung lancar dan tanpa adanya hambatan. Polres Pelabuhan Belawan akan memastikan keamanan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dengan menempatkan sejumlah personil kepolisian untuk menjaga kegiatan berjalan dengan aman dan juga lancar. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat untuk berkoordinasi erat dengan unsur pengamanan dari TNI, menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan situasi yang aman, kondusif selama proses pra-pilkada hingga pasca pilkada. Pelipatan dan penyortiran surat suara Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian kami juga mengawal dari pihak KPU Kota Medan untuk pengamanan kami sendiri yang kami amankan untuk 1094 TPS nantinya. DPT kami kurang lebih 500.000 suara. Memasuki tahapan persiapan Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar rapat koordinasi persiapan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara di gedung KPU Kota Binjai, dihadiri seluruh petugas PPK se-Kota Binjai. Rapat koordinasi persiapan pensortiran dan pelipatan kertas suara tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan melalui bimbingan teknis, BIMTEK secara detail karena berkaitan dengan pensortiran dan pelipatan kertas suara. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara Pilkada nantinya sesuai dengan arahan dan ketentuan, mulai dari pensortiran surat suara yang rusak atau cacat hingga tata cara pelipatan surat suara. Komisioner KPU Kota Binjai Henry Naulirambe di sela-sela acara rapat koordinasi mengatakan, di acara ini KPU memberikan pembekalan atau briefing kepada petugas PPK yang turut dilibatkan sebagai pengawas dalam hal sortir lipat suara pemilu.
Sementara untuk gudang penyimpanan logistik berada di KPU Kota Binjai dan sebagian lainnya di gudang Kemenak Binjai untuk lokasi tambahan. Dengan diadakan rakor ini diharapkan proses sortir lipat suara pemilu nantinya dapat berjalan dengan baik dan rapi juga tepat waktu. Kita melibatkan juga PPK sebagai pengawas nanti dalam hal sortir lipat. Nanti lokasinya ada di gudang KPU dan kita akan meminjam aula Kemenak untuk lokasi tambahan. Lipat dengan baik, dengan rapi dan tepat waktu. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur dan wali kota serta wakil wali kota Sibolga. Penyortiran surat suara tersebut dilakukan KPUD Kota Sibolga untuk mengetahui apakah ada surat suara yang akan digunakan pada hari pemungutan suara mengalami kerusakan maupun gagal cetak. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris KPUD Kota Sibolga, Tirta Adi Pasaribu, jumlah surat suara yang diterima oleh KPUD Kota Sibolga mencapai 71.988 lembar. Sementara waktu penyortiran dan pelipatan surat-surat diperkirakan akan berlangsung selama 4 hari dengan melibatkan sejumlah masyarakat sekitar lokasi gudang penyimpanan logistik Pilkada Kota Sibolga. Untuk penyortiran dan pelipatan surat-surat juga tetap mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu Kota Sibolga dan aparat TNI Polri. Selain telah menerima ribuan lembar surat suara, KPUD Kota Sibolga telah menerima sejumlah logistik pilkada lainnya seperti kotak suara, tinta maupun jenis lainnya. KPU Kabupaten Toba saat ini telah mulai melakukan perlipatan kertas suara untuk Pilkada serentak tahun 2024 yang di Sekretariat KPU Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Toba melibatkan 20 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Toba yang sudah diseleksi seperti tidak terlibat parpol, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cekatan. Komisioner KPU Kabupaten Toba Divisi Perencanaan Data dan Informasi Posman Neighborhu mengatakan, sebelumnya KPU Kabupaten Toba telah menerima kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba, Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebanyak 156.621 lembar, termasuk 2,5% cadangan surat suara. Posman juga menjelaskan proses pelipatan surat suara tengah dilakukan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, juga untuk Bupati dan Wakil Bupati Toba yang dijadwalkan akan selesai selama 3 hari ke depan. Pelipatan surat suara akan dikemas dan semua proses tersebut diawasi untuk memastikan jumlah dan kondisi kertas surat suara tersebut telah sesuai. PPK yang bertanggung jawab nanti di wilayah kerja masing-masing pada hari pemungutan, sehingga tidak ada polemik di masyarakat atau kekurangan surat suara atau gimana. Yang penting dapat kita pastikan surat suara tersedia untuk semua pemilih. Untuk KPU Kabupaten Toba sendiri, surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tiba 156.621. Untuk Gubernur 154.621, dan ini sudah sesuai dengan surat suara cadangan sekitar 2,5%. Jika memang nanti ada kelebihan, kita akan melakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh Bawaslu dari stakeholder terkait. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyelesaikan proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Bupati 2024 yang dilaksanakan selama 3 hari di 2 lokasi, Gedung Olahraga dan Balai Rum Pemkab Deli Serdang. Pada tahap pengerjaan sortir dan lipat tersebut melibatkan 960 orang pekerja yang direkrut dari masyarakat sekitar lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang, Uswatun Hasanah Harahap mengatakan, untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 247 box dengan jumlah surat suara 1.476.683. Sementara untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Deli Serdang sebanyak 740 box dengan jumlah sebanyak 1.478.683 surat.
meski pihak KPU telah menemukan adanya sejumlah surat suara yang rusak, namun hal itu masih akan dilakukan sortir kembali untuk memastikan masih adanya surat suara yang layak digunakan. Kabupaten Deli Serdang dengan fokus kepada pelipatan surat suara untuk gubernur. Nah, jadi untuk pelipatan surat suara gubernur dilaksanakan di hari pertama di tanggal 2 dan di hari kedua. Nah, untuk hari kedua dan hari ketiga itu kita laksanakan di 2 tempat, yaitu di Glor dan di Balero. Nah, untuk hari terakhir ini tinggal pelipatan surat suara untuk bupati saja. Baik, untuk masyarakat yang dilibatkan, kita melibatkan untuk di Glor ada 61 kelompok dikali 10 orang. Jadi per kelompoknya ada 10 orang, jadi ada 61 kelompok. Kalau untuk di Balero ada 35 kelompok, jadi 350 orang dan 610 orang yang kita libatkan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ini untuk turut berpartisipasi melaksanakan atau menyelenggarakan tahapan di pilkada ini. Sementara itu, pemirsa, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo menyambangi gedung olahraga di Lubuk Pakam untuk memantau pelaksanaan sortir lipat surat suara menjelang Pilkada 2024. Kedatangan Kapolresta di gedung olahraga bertujuan untuk mengecek dan memastikan proses pelipatan surat suara berlangsung dengan lancar dan aman. Kapolresta Deli Serdang Rafael Sandi Cahya Priambodo ingin memastikan bahwa semua tahapan pilkada termasuk pelipatan surat suara dilakukan secara baik untuk mencegah potensi masalah dan gangguan Kaptimas di kemudian hari. Pihak kepolisian dalam hal ini bertugas mengawasi jalannya tahapan untuk sortir lipat surat suara dan untuk pengamanan di setiap lokasi menurunkan 1 peleton anggota, baik itu berpakaian seragam maupun yang berpakaian sipil. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada 2024. Kita sudah melihat bahwa sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program pelipatan dengan masyarakat dan kita dampingi, kita awasi kegiatan-kegiatan tersebut dan saya juga berinteraksi langsung dengan masyarakat juga senang, kritis terhadap lembaran-lembaran surat suara tersebut. Kalau dari personel Polresta Deli Serdang kami menurunkan kurang lebih 1 peleton untuk baik itu pengamanan di luar dan juga di dalam, baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara dilakukan di gedung KPU Kabupaten Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50 pada 3 November 2024. Sebelumnya, KPU Kabupaten Batubara telah menerima logistik surat suara sebanyak 333.494 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini melibatkan 138 pekerja dan mendapat pengawasan ketat dari petugas Bawaslu Batubara. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Batubara, Raja Ahmad Faisal Harahap mengatakan, proses penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan rampung dalam waktu 5 hari. Jika ditemukan ada surat suara yang kurang atau rusak, maka akan dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara agar dapat menggantinya. Saat ini kesiapan logistik di KPU Batubara sudah mencapai 90%. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidimpuan menggelar pelipatan kertas suara dan penyortiran dalam rangka persiapan tahapan pemilu 2024. Penyortiran dan pelipatan logistik kertas surat suara tersebut akan berlangsung selama 3 hari dengan mengerahkan 74 orang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada. Kegiatan yang berlangsung di gudang KPU ini diawasi langsung oleh KPU, Bawaslu, Kejaksaan, TNI, dan juga Polri. Pelibatan dan penyortiran surat suara ini melibatkan warga sebanyak 74 orang dan akan rampung selama 3 atau 4 hari. Kasubag Umum dan Logistik KPU Kabupaten Padang Sidimpuan, Sultan Lubis mengatakan jumlah surat suara keseluruhan
keseluruhan yang disortir dan dilipat 166.015 surat suara untuk wali kota dan wakil wali kota hingga gubernur dan wakil gubernur. Sementara untuk surat suara PSU Wali Kota, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan sebanyak 2.000 lembar surat suara. Dalam hari pertama pelipatan sudah ada ditemukan kertas surat suara yang rusak. Penjagaan ketat pun dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Padang Sidimpuan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan mengerahkan sebanyak 1.385 petugas pengawas tempat pemungutan suara pada gelaran Pilkada serentak tahun 2024. Seluruh pengawas tempat pemungutan suara PTPS yang akan bertugas mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan telah resmi dilantik. Pelantikan dibagi dalam 2 gelombang, yaitu pada 3 dan 4 November 2024 di masing-masing kecamatan yang ada di Asahan. Dalam pelantikan ini, petugas PTPS mengucapkan sumpah janji dan menandatangani fakta integritas untuk bekerja profesional dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak. Usai dilantik, petugas PTPS diberi pembekalan terkait tanggung jawab tugas, tata cara pengawasan, jenis-jenis pelanggaran dan tindakan yang harus dilakukan jika menemukan pelanggaran pilkada. Adapun tugas utama PTPS diantaranya mengawasi proses persiapan pemungutan suara dan proses pemungutan suara pada pemilihan, serta pengawasan terhadap proses perhitungan suara di masing-masing TPS. Anggota Bawaslu Asahan, Arif Hidayat berharap seluruh jajaran pengawasan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat TPS dapat bekerja dengan baik agar pilkada di Asahan berjalan dengan lancar. Berguna untuk pemahaman kepada mereka terhadap tugas fungsi di Kabupaten Asahan. Dari Bawaslu sendiri kami berharap agar pemilihan 2024 berjalan dengan sukses dengan fungsi-fungsi pengawasan kami dari seluruh jajaran pengawas pemilu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Semoga pemilihan 2024 baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati bisa berjalan kondusif, aman, khususnya di Kabupaten Asahan. Pemirsa, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar Training of Trainer TOT, Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS kepada PPK dan PPS Selapura. Pelaksanaan Training of Trainer digelar di aula salah satu hotel Desa Ledong Barat Asahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas PPK dan PPS terkait akan dilantiknya petugas KPPS Selabura. Komisioner PPS dan PPK bertanggung jawab langsung melakukan BIMTEK dan pembinaan kepada petugas KPPS dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Pada pelaksanaan persiapan dan pencoblosan dan penghitungan suara di TPS pada 27 November 2024 mendatang, pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serentak di Kabupaten Labura berjalan sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. Komisioner KPUD Labura Divisi Farmas Muhammad Yusuf menjelaskan BIMTEK dan pelatihan TOT kepada petugas PPK dan PPS Labuhan Batu Utara dimaksudkan agar seluruh petugas PPK dan PPS menjadi narasumber dan memfasilitasi petugas KPPS di masing-masing wilayah kerja. Selanjutnya teman-teman sekalian, agar nanti PPK dan PPS ini mampu menjadi narasumber dan fasilitasi kegiatan BIMTEK dan pelatihan bagi KPPS di wilayah kerjanya. Yang hari ini seluruh PPK Kuala Hulu, Kuala Selatan, Ledong, dan Kuala Hilir sekitar 32 PPK dan seluruh PPS dari 4 kecamatan tersebut. Ada persoalan-persoalan yang Pemirsa, meningkatkan partisipasi pemilih dan informasi Pilkada 2024, KPU Kabupaten Karo melakukan rapat koordinasi kemitraan dengan media pers. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Karo, perlu peran serta seluruh elemen dan stakeholder seperti insan pers, perlu kerjasama antara KPU Kabupaten Karo dengan jajaran media cetak, media elektronik, dan media online. Kerjasama dengan kalangan media tersebut diharapkan informasi yang tepat dan akurat ke masyarakat.
Dalam rapat koordinasi ini, Komisioner KPU Kabupaten Karo memaparkan peran penting media dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah ke setiap lapisan masyarakat agar mampu meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Selain itu dapat menciptakan kondusivitas pilkada yang aman dan damai. Komisioner KPU Kabupaten Karo bidang SDM dan Parmas, Sahimin Selian membuka sesi saran dan masukan terkait kondisi terkini, tahapan pilkada dan kehumasan KPU Kabupaten Karo. Setiap berita pilkada disampaikan informatif dan edukasi yang diharapkan dapat menanamkan pemahaman masyarakat, meningkatkan pemilihan sampai pada puncaknya pilkada pada 27 November 2024 dengan mencoblos calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilihnya, serta menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan pemerataan informasi berita yang benar dan terpercaya sehingga menjadi filter jika ada berita hoaks. Ya, pemirsa, salah satu taman yang berfungsi sebagai fasilitas publik diantaranya Taman Gajah Medan yang menyediakan area yang nyaman dan asri bagi warga untuk beraktivitas, bersosialisasi dan berolahraga. Taman Gajah Mada yang terletak di pusat kota Medan menjadi salah satu ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Dengan memiliki berbagai macam fasilitas yang ada di Taman Gajah Medan, membuat banyak warga tertarik berkunjung ke taman ini. Seperti dengan hadirnya jogging track, pengunjung dapat melakukan lari sore. Taman ini juga ramah untuk keluarga dikarenakan terdapat fasilitas arena bermain yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Taman Gajah Medan buka mulai pukul 7 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Kalau Senin sampai Sabtu biasanya kan jogging. Kalau Minggu sepagian dari jam 1 sampai pagi sampai jam 2 itu biasanya keluarga, apa anak-anak bapaknya lah. Kalau jam 2 ke atas sampai jam 7 itu jogging. Kalau pagi biasanya kalau jogging ya umur 40 tahun ke atas lah. Nah, kalau siang ya banyak ibu-ibu sama anaknya. Siapa? Sementara itu, taman ini juga dilengkapi dengan lapangan olahraga seperti lapangan basket, voli, futsal, serta area skateboard untuk para remaja dan anak muda yang ingin bermain ataupun berlatih. Setelah beraktivitas, pengunjung dapat menikmati berbagai makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di sekitar taman. Dengan segala fasilitas yang ada, Taman Gajah Mada menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan berolahraga. Ya, yang membuat saya tertarik untuk berkunjung ke Taman Gajah Mada ini yang pertama itu suasananya. Suasananya itu enak, rame gitu. Apalagi kalau misalnya kita datang itu sore-sore. Kalau misalnya untuk kenyamanan, nyaman sih ya sebenarnya. Cuma mungkin pepohonannya nggak seberapa rindang. Oke lah untuk taman ini. Terus untuk kebersihannya ya cukup bersih lah dibilang. Untuk merasakan kenyamanan serta fasilitas yang ada di taman ini, pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir sebesar Rp3.000. Tidak heran jika Taman Gajah Mada menjadi salah satu tempat favorit warga Medan untuk menghabiskan waktu bersama teman ataupun keluarga. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu, 6 November 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 6 November 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Batubara, Sedang Bedagai, Langkat, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Binjai, Pematang Siantar, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Padang Lawas, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 99%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2024. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Aidin Spina, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.